Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, saudaraku semua dimanapun Anda berada. Dalam konten kali ini kita menyikapi dari persepsi masyarakat atau persepsi masyarakat luas, khususnya di Indonesia. Pada dunia online kali ini banyak orang ataupun banyak masyarakat berpersepsi soal ganjilnya kematian dari Ibu Lina atau mantan istri Kang Sule. Pada kesempatan kali ini kebetulan ada Ki Prada dan Ki Saka. Mari kita kupas dari sisi spiritual kebenaran perjalanan hidup dari Mbak Lina ataupun Ibu Lina pada kehidupan sebelum meninggal. Sampai meninggalnya banyak hal yang bisa kita kupas, banyak hal yang bisa kita pelajari untuk pelajaran kita, banyak hal misteri dalam kehidupan yang orang lain bisa untuk pelajaran hal tersebut. Kita pandang karena kita bergerak dalam sisi spiritual, akan kita kupas dari pandangan spiritual gaib. Sebelum jauh ke konten yang kita bahas nanti, kami keluarga besar WS Pamungkas mengucapkan turut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Lina Zubaidah, mantan istri Kang Sule. Semoga amal ibadahnya diterima, diampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin. Oke, kita lanjut dari pembukaan saya tadi. Jadi dalam kesempatan ini sebenarnya ini tidak sangat layak kita bicarakan, tidak sangat layak kita bahas dalam kematian dari Teh Lina atau Ibu Lina, mantan istri Kang Sule. Kita buat video ini karena banyaknya pertanyaan dari masyarakat dan anggota kita yang banyak tanya, karena dipungkiri atau tidak kita pungkiri, persepsi masyarakat itu tetap persepsi, kebenarannya hanya milik Sang Pencipta. Jadi pada kesempatan ini kita kupas dalam pandangan spiritual, karena masyarakat bertanya kita tentang hal spiritual, tentang kebenaran kematian dari Teh Lina. Banyak pertanyaan masyarakat itu, apakah ada guna-guna, apakah ada santet di kematian Teh Lina ataukah dari segi fisik. Kalau segi fisik tidak kita ngomong banyak karena sudah ada faknya atau jurusannya yang profesional dalam bidang itu. Kita serahkan pada aparat kepolisian. Mas Rizky Febrian sudah melapor kepada pihak kepolisian tentang kejanggalan dan ketidakwajaran menurut Kang Febrian atau Mas Febrian tentang kematian ibundanya. Jadi soal kematian kewajaran atau tidak kewajaran, biarkan polisi melakukan tindakannya sesuai tindak hukum yang berlaku. Jadi pada kesempatan kali ini, karena pertanyaan masyarakat itu masuk ke saya, nanti mumpung ada tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh paranormal yang ada di Jawa, ada Ki Prada, ada Ki Saka, yang di sana ada Ki Wasa juga, nanti kita pengen tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam saudaraan untuk kita semua. Ya, menjawab pertanyaan tadi, apakah Teh Lina, mantan istri Kang Sule itu meninggal karena tumbal guna-guna? Ya, menurut pandangan saya, selama ini kan Teh Lina selama berumah tangga dengan Kang Sule itu 20 tahun, sekitar 20 tahunan itu enggak ada apa-apa, baik-baik saja. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu guna-guna. Ya. Guna-guna adalah pengaruh ilmu hitam yang ditujukan untuk mempengaruhi seseorang, baik itu dalam maksud tertentu, maksud asmara bisa, maksud usaha bisa, dan lain-lain. Kalau maksud asmara tentu mempengaruhi seseorang dengan ilmu hitam agar orang tersebut jatuh cinta pada
si pelaku. Kemudian untuk maksud bisnis, tentu untuk menghancurkan bisnis seseorang itu agar jatuh. Kemudian untuk maksud lain-lain seperti itu, tergantung si pelaku menghendakinya. Kalau masalah Teh Lina ini mungkin ya karena guna-guna asmara bisa jadi. Ya, mungkin dari persepsi saya dari kacamata spiritual, dalam kematiannya ini memang sedikit ada kejanggalan. Kejanggalannya itu dari berumah tangga sebelum dengan yang ini, kan dulu kan dengan Kang Sule sudah lama ya. Terus kenapa bisa meninggalkan Kang Sule, sedangkan Kang Sule itu dari segi materi cukup, dari segi perhatian cinta mungkin cukup. Kenapa kok bisa jatuh ke lelaki ini? Pertanyaannya itu. Halo, itu tadi saudara-saudaraku tadi pandangan spiritual dari Ki Prada dan Ki Saka. Tadi Ki Prada menyampaikan ada halnya kemungkinan dari segi spiritual itu kita mengukurnya dari banyak hal menyikapi spiritual itu. Tadi Ki Prada dan Ki Saka itu mencermati dari beberapa perjalanan hidup dari Teh Lina, perjalanan hidup dari rumah tangga Teh Lina, perjalanan hidup dari istri atau suami dari Teh Lina sekarang, perjalanan hidup dari Kang Sule, perjalanan hidup ke anak-anaknya. Jadi persepsi spiritual ini kita memandangnya tidak dari satu sisi, tapi fakta nyata sekarang, fakta nyata itu fakta akhir. Jadi hukum di spiritual itu ada hukum fakta sekarang bisa kita telusur perjalanannya. Jadi fakta sekarang itu Teh Lina itu meninggal, dan fakta juga kalau anak-anaknya tidak terima. Jadi hukum batin atau hukum spiritual itu fakta akhir dari perjalanan. Jadi biasanya kita itu menerawang atau halnya itu memandang spiritual itu mencermati dari hasil akhirnya. Karena hasil akhir dari Teh Lina ini pada posisi meninggalnya itu posisi tidak ikhlas, bukannya kita tidak menyampaikan kalau keluarga ikhlas, tidak. Kalau ikhlas saya kira tidak ada otopsi pada hari ini ya. Kalau ikhlas saya katakan semuanya ikhlas, tidak ada gugatan, tidak ada laporan ke pihak polisi, laporan ke masyarakat kalau halnya sudah ikhlas. Saya katakan ikhlas ya ikhlas, tapi ada kejanggalan berarti ada maksud dari hukum spiritual. Jadi hukum spiritual itu seperti itu. Jadi kita itu memandang pada posisi akhir. Dari posisi akhir ini pada posisi sekarang kan tetap Kang siapa? Kang Ferdian itu pada posisi melaporkan ada kejanggalan, berarti ada hal-hal negatif dalam kematian dari Teh Lina. Entah itu bentuk fisik ataupun reaksi dari spiritual gaib yang tindakan dari faktor-faktor gaib untuk menggerakkan sesuatu. Jadi menggunakan akal pikir batin seorang, andai kata meninggal itu pasti ada sebabnya. Jadi kita memandang dari spiritual tadi di Prada dan di Saka, mencermati dari beberapa hal. Dari fakta sekarang pasti ada sesuatu di belakangnya. Ini juga andai kata kita mau pernikahan Kang Sule, ada sesuatu juga di belakangnya. Ada misteri spiritual, baik itu spiritual dalam hal ekonomi, spiritual dalam hal rumah tangga, spiritual dalam hal sosial. Kita memandangnya dalam segi spiritual dalam arti luas. Jadi kesimpulannya siapa yang jadi andai kata yang mengirim itu siapa, atau siapa yang membuat guna-guna itu misteri ilahi. Andai kata kita mau menyampaikan di sini pun kita tidak akan bisa menyampaikan, karena yang tahu hanyalah orang-orang spiritual, siapakah yang membuat, siapakah yang mengirim, atau halnya menjadi hasil akhir. Hanya spiritual pada kita yang tahu, hanya misteri dan konsumsi dari spiritual. Kalau kita florkan siapa yang penuh, menjadinya fitnah, tidak jadi lagi menjadi pandangan spiritual.
Jadi menuduh tanpa bukti itu jadi menjadikan hal tidak baik. Jadi pandangan spiritual hanyalah pandangan spiritual, bukan berarti kita itu memojokkan seseorang, tidak, atau membuat tidak nyamannya keluarga, tidak, tapi kita ingin memberikan informasi yang tujuannya untuk masyarakat biar puas. Ya. Ini apakah ada benar guna-guna pertanyaannya tadi Persedi yang sudah kita sebutkan tadi. Begitu saudaraku, nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari banyak hal, siapakah yang meninggal, terus siapa paranormalnya, siapakah, terus ruang geraknya seperti apa, terus tumbalnya kok bisa ada tumbal dan sebagainya, soal guna-guna kita bahas di video selanjutnya. Kita cukupkan dulu sekian.